Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Dia di Pandaan. Baik, insyaallah. Silakan langsung bersama Umi, Ibu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi dan Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan selalu ya Umi ya. Amin. Insyaallah. Umi, Afan Umi, Ana mau bertanya. Ini begini Umi, Ibu Ana kan tinggalnya di luar kota ya Umi ya. Nah, terus Ana juga kebetulan tinggal di luar kota. Nah, kebetulan Ibu Ana tuh lagi sakit Umi. Ana 2 bersaudara. Adik Ana laki-laki itu tidak mau tahu tentang Ibu Ana Umi. Jadi Ana yang sudah berumah tangga inilah yang harus merawat Ibu Ana. Sebenarnya suami Ana ridho Umi. Cuman kenapa ya Umi ya, di dalam hati Ana itu ngerasa bersalah karena ketika Ana merawat Ibu Ana sakit itu, tinggal di rumah Ibu Ana itu kan hampir 1 minggu itu 3 hari ya Umi ya. Jadi Ana itu tidak bisa menjalankan kewajiban Ana sebagai istri secara maksimal dan juga sebagai seorang ibu secara maksimal Umi. Jadi terkadang sekolah anak-anak itu terbengkalai seperti itu Umi, dan kadang Ana juga tidak memperhatikan kewajiban Ana sebagai istri yang sempurna Umi. Nah, pertanyaan Ana, walaupun suami Ana sudah ridho Umi dengan hal demikian karena suami Ana udah tahu kalau adik Ana itu tidak peduli dengan ibu Ana. Yang jadi pertanyaan Ana, apakah Ana masih termasuk istri yang berdosa ya Umi ya? Karena Ana tidak bisa menjalankan kewajibannya secara dua sekaligus sebagai istri dan juga sebagai seorang anak Umi seperti itu. Dan kalau misalkan itu berdosa, Ana harus bagaimana ya Umi ya, meninggalkan ibu Ana demi menjalankan kewajiban Ana sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, atau tetap seperti ini Umi tapi Ana ngerasa terbeban gitu Umi dengan suami Ana walaupun suami Ana udah ridho Umi. Itu aja Umi yang dapat Ana sampaikan Umi, mohon solusinya secara agama ya Umi ya. Syukron Umi, jasakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Suami Anda adalah orang yang baik ya. Dia tahu tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, dan dia ngerti ya di saat ada suami lain tuh menghalangi istrinya untuk dekat dengan ibunya, tapi suami Anda tuh ridho bahkan rela ya ketika Anda ternyata ingin memberikan perhatian, ingin merawat ibu Anda yang sedang sakit. Dia ngerti makna kemuliaan dan dia tahu bahwa dengan bakti kepada orang tua akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Lalu sekarang Anda merasa berdosa karena ngerasa kayaknya gak maksimal, ngurusin anak gak maksimal ya. Artinya gini loh, kalau memang misalnya menjadikan waktu Anda misal dalam 1 minggu 3 hari harus ngurus ibu dan sebagainya dengan jarak tempat yang berbeda, mungkin bisa cari solusi dengan kondisi ibu yang sakit, mungkin bisa dibawa terlebih dahulu ke rumah Anda, misalnya begitu. Atau mungkin misal kalau memang ternyata ibu, kadang ada sebagian ibu tuh susah banget dibawa, ada sebagian orang tua tuh kalau suruh pindah rumah tuh ya, walaupun kadang rumahnya ya kurang bagus gitu ya, tapi memang kadang disuruh pindah tuh nggak gampang, malah kadang tambah sakit gitu ya. Ya kalau memang sudah seperti itu, keriduan suami Anda tuh sebenarnya sudah suatu hal yang luar biasa. Hanya begini, caranya gimana? Cara Anda untuk menebus, Anda merasa berdosa karena dari seminggu tuh 3 hari misalnya Anda sibuk dengan ibu gitu ya. Artinya mungkin gini, solusi yang kedua mungkin ya, jika memang Anda belum bisa untuk maksimal dengan ibu, artinya mungkin Anda bisa membayar orang yang amanah ya untuk ikut membantu menjaga ibu Anda, dan Anda juga, tapi ya jangan langsung lepas tangan, Anda tetap menjaga, cuma mungkin nanti waktunya Anda bisa lebih diatur lagi supaya tidak terlalu lama misalnya begitu, sehingga anak-anak di rumah pun tidak terbengkalai. Atau misalnya ternyata memang susah juga mungkin untuk membayar orang yang mencari yang amanah tuh gak gampang juga, sudah Anda jalani karena memang menjaga ibu wajib, apalagi ibu sakit gak mungkin Anda tinggalkan. Jadi gak mungkin Anda tinggalkan, apalagi suami ridho gitu lah. Suami ridho. Jadi suami sudah ridho, tinggal sekarang mengatur waktunya atau mengatur mengkondisikan dengan baik banget gitu ya. Gimana maksudnya? Mungkin ketika dengan ibu yang maksimal dengan ibu Anda gitu ya. Tapi mungkin untuk yang di rumah, untuk keperluan suami dan sebagainya, mungkin sudah Anda siapkan terlebih dahulu. Mungkin masalah makan dan sebagainya mungkin sudah Anda siapin dulu. Misalnya mungkin dengan mungkin Anda menyiapkan makanan-makanan yang ibaratnya tinggal gampang lah, tinggal ngangetinnya atau apa gitu kan. Kalau orang Indonesia kan kreatif banget ya masalah begitu. Jadi
Jadi seperti itu. Dan nanti untuk urusan belajar anak Anda, mungkin Anda bisa atur via telepon atau apa. Dengan sekarang ada video call dan sebagainya. Anda mungkin bisa tetap memantau, karena mungkin sekarang anak-anak sekolah juga belum bisa langsung ya. Mungkin masih bisa anak-anak belajar dengan online. Anda pantau, mungkin Anda langsung komunikasi dengan telepon begitu. Kan sekarang fasilitas banyak ya dengan untuk berkomunikasi itu, jadi nggak menjadi penghalang. Dan Anda juga sering minta ridho kepada suami, maafin ya Mas ya, nggak bisa ini, maafin. Kalau sudah suami ridho, jalan, karena memang kondisi ibu saat ini nggak baik gitu loh. Lain kalau ibu sehat, nggak ada masalah, Anda ninggalin suami begitu dolim. Tapi ibu sakit, kalau nggak diurus gimana? Nanti malah bukan hanya menjadi bukan hanya menjadikan sebab kemaslahatan tuh Anda, bahkan bisa menjadi musibah. Membiarkan orang tua yang sakit hanya karena untuk menjaga rumah tangga bukan suatu hal yang dibenarkan gitu. Kami sendiri pernah punya pengalaman yang mungkin mirip dengan ibu dia gitu ya. Umi juga pernah waktu itu awal ketika kami pulang dari Yaman gitu ya. Umi memang harus tinggal di Pontianak ya. Umi orang Pontianak. Umi punya ibu, punya ayah ya, orang tua yang memang alhamdulillah punya pondok pesantren gitu ya. Sehingga memang Umi akhirnya harus ya membantu ayah dan ibu untuk ngurusin pondok waktu itu, karena memang saudara-saudara Umi waktu itu banyak pencar-pencar juga. Dan waktu itu suami Buya nggak bisa di Pontianak karena Buya dapat tugas oleh guru kami Habib Abdullah itu untuk mulai ngerintis membangun untuk membuat cabang Al-Ghaf di Indonesia waktu itu ya. Sempat, dan posisinya nggak di Pontianak, posisinya itu waktu itu Buya mencari yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, waktu itu antara Bogor ya, terus langsung setelah itu ternyata dapatnya Cirebon itu ya. Nah, dengan kondisi ketika sudah di Cirebon gitu ya, kebetulan Buya waktu itu setelah merintis ya, nyari tempat ya, sampai akhirnya benar-benar dapat rumah gitu ya, dapat rumah yang bisa kita tempati. Waktu itu Buya tuh kepengen ya, karena waktu itu memang Buya sendiri yang menyuruh Umi di Pontianak, karena memang Buya lagi ngerintis, Umi waktu itu lagi hamil ya, dan nanti takut dengan kondisi hamil begini, dengan kondisi Buya yang kadang harus kemana-mana, nanti malah anak-anak nggak karu-karuan. Umi juga mungkin nanti dengan kondisi hamil ya berat untuk dilalui, maka memang dan juga Umi udah lama banget pisah dengan orang tua, kan 5 tahun ya pisah ketika di Yaman, sehingga memang oleh Buya Umi disuruh di Pontianak. Ya, karena waktu itu Umi punya anak masih kecil, umur 3 tahun, setelah itu Umi hamil lagi. Jadi dengan kondisi begitu Buya malah khawatir kalau Umi itu ikut Buya keliling-keliling, karena waktu itu Buya kan lari sana lari sini gitu ya, untuk ngerintis itu. Nah, setelah sudah punya tempat gitu ya, ayah Buya tuh mulai ngajak gitu kan, kapan bisa nyusul gitu ya. Akhirnya Umi sampaikan kepada ibu gitu kan, bahwa Umi tuh pengen nyusul suami gitu kan, pengen nyusul Buya, karena anak-anak Umi juga kalau pisah-pisah terus gini juga nggak bagus juga gitu kan. Dan ternyata Umi punya ibu tuh nggak ngomong nggak boleh gitu, nggak, diem toh. Tapi malamnya tuh panas, tinggi gitu ya. Tak pikir kebetulan ibu panas. Ya udah kita kawat, kenapa ibu sakit gini. Akhirnya sudah Umi nggak nyebut, beberapa hari kemudian Umi ngomong gitu lagi, panas lagi. Ibu udah, Umi kaget nih, kok kebetulan banget gitu. Setiap ngomong ibu langsung sakit, ngomong lagi ibu sakit. Akhirnya ketiga kalinya Umi memastikan gitu, Umi coba gitu, Bu udah dapat rumah gimana, kata kita gitu ya. Sakit lagi ibu, panas banget, sampai panas tuh sampai dikompres gitu, sampai panas banget ibu. Kita langsung tak gitu, kaget Umi. Apa ini gara-gara ibu nih belum bisa ditinggal gitu ya? Karena memang kebetulan waktu itu cuma Umi sendiri yang ada di rumah. Dan ya Umi baru memang merasain kedekatan banget, karena selama ini tuh Umi tuh kuliah, mondok, ke Yaman, emang nggak punya banyak waktu dengan ibu gitu ya. Waktu itu Umi tuh nangis ya, gimana Umi dilema banget gitu, satu sisi ibu, satu sisi pengen ikut suami. Umi pisah gini kan gak nyaman juga, rumah tangga pisah ya. Kalau tadi ibu dia tadi ya maksudnya masih 3 hari ya, seminggu. Umi waktu itu sampai bertahun-tahun, setahunan ya, hampir berpisah dengan suami itu hampir dalam masa setahunan kurang lebihnya, setahun lebih. Berat untuk dilalui gitu kan. Akhirnya Umi ngadu sama Buya kan, nangis Umi, gimana solusinya. Hanya waktu itu Buya ngomong, katanya sudah, jangan ngelawan ibu, jangan bikin sakit ibu. Kalau nanti misalnya kita paksain untuk kumpul, tapi nanti ada apa-apa dan ibu nyeselnya gak hilang-hilang, dan gak akan jadi berkah, kata Buya waktu itu. Sudah, akhirnya dengan omongan Buya ini menjadikan Umi lebih tenang, karena Buya sudah ridho. Sehingga alhamdulillah akhirnya Umi dengan ibu gitu ya, nemenin ibu, dan subhanallah gitu ya Umi. Terus Umi waktu itu sempat nanya sama Umi, sampai kapan? Nanti Allah yang ngasih jalan.
Alhamdulillah ada jalan yang gak terduga, malah menjadikan ibu sendiri bahkan yang akhirnya tuh nyuruh Umi tuh nyusul Buya, yang Umi gak bisa menceritakan di sini sebabnya. Yang jelas ibu langsung susul gitu kan, dan Buya juga akhirnya benar-benar tanpa kita duga gitu ya, tanpa kita duga Buya juga sampai kaget gitu, ibaratnya tuh benar-benar ya Allah sampai ibu sebegitunya gitu. Dan alhamdulillah ada juga akhirnya saudara yang bisa nemenin ibu di rumah gitu. Jadi benar-benar sama Allah tuh diatur dengan cara yang begitu indah gitu. Tiba-tiba saudara ada yang bisa langsung pulang ke rumah, dan Umi singgah sama ibu, sudah kamu cepat ke suami kamu gitu kan, kasihan udah lama pisah. Ibu juga akhirnya ngelihat gitu kan ibu, dan ternyata subhanallah Umi benar-benar bersyukur ya waktu itu Umi itu nggak nurutin hawa nafsu untuk ngotot ikut suami. Karena ternyata begitu Umi 7 bulan di Cirebon gitu ya, 7 bulan Umi di Cirebon, Umi belum pulang juga Pontianak itu belum sama sekali pulang ya, karena memang masih ngerintis 7 bulan di Cirebon itu. Subhanallah ibu Umi wafat gitu ya. Rupanya pantas waktu pas kita ngelepas kita ke Cirebon gitu, Umi waktu ngelepas ibu Umi waktu ngelepas Umi ke Yaman, ibu tuh nggak terlalu nangis wajar, tapi begitu ngelepas Cirebon nangisnya nggak umum. Rupanya memang itu terakhir kali ibaratnya Umi tuh ngelihat ibu tuh di Pontianak ya, karena memang ya itu setelah 7 bulan Umi di Cirebon tuh ibu tuh wafat dalam keadaan sehat. Baru kita teleponan, nggak ada apa-apa gitu ya. Sampai Umi itu mikir waktu itu, kalau sampai waktu itu Umi maksain gitu ya, maksain ikut suami dalam kondisi ibu mungkin sakit, nyeselnya Umi kayaknya nggak hilang-hilang deh seumur hidup. Makanya artinya itu tadi pengalaman nih, ini dari apa yang Umi rasakan gitu ya. Artinya ibu dia ada ibu itu surga, itu nikmat luar biasa. Jangan disia-siakan, apalagi dengan kondisi suami ridho, cari kebahagiaan kita di situ. Dan insya Allah suami Anda adalah orang mulia, dan insya Allah berkat Anda berjuang untuk ibu Anda, rumah tangga Anda akan dijaga, dan Anda akan diberikai anak keturunan soleh-solehah. Biru abaakum tabirukum abnaakum. Jadi jangan ragu untuk berbakti kepada ibu, apalagi kondisi ibu sedang sakit seperti ini, maksimal, dan akan tapi banyak minta maaf kepada suami, dan berusaha ketika nanti waktu Anda bersama suami, maksimal juga dengan suami dan anak-anak. Insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongan. Anda husnudzan billah karena itu. Wallah alam bisawab.